Rusuh banget itu datang. Pada mau kemana sih? Oke, Sobat Jenong, balik lagi di channel YouTube The Prasetyo Zone. Nah, Sobat Jenong, gue masih ada di tempatnya YouTuber sekaligus penghobi lohan, Farhan Gembir. Bro, Ya, gimana? seperti yang video gue yang sebelumnya, gue pengen belajar nih bro, Siap. cara perawatan, mungkin dari awal ya, dari pemilihan ikan, perawatan ikan, Ya. sampai si ikan turun kontes. Boleh. Nah itu gimana bro? Oke, pertama kalau kita bicara kontes, yang tadi gue bilang juga di part 1, kita harus paham dulu nih karakter si ikannya. Oke. Dari kriteria, dari mulai bodinya, ya kan. Kita cari pertama ngeliat ikan itu dari body dulu. Cari body itu yang vintelnya itu dia simetris. Pintel tuh yang belakang. Kuncian. Oh, kuncian, oke. Jadi ini anggaplah body paling akhir belakang ikan, ini paling akhir dan bentuknya gini. Jadi benar-benar namanya kotak sempurna. Ada juga yang modelnya daun tapi juga harus simetris. Nah, paling bagus tuh poinnya mau body kotak. Body Jadi kotak. kuncian atas, kuncian bawah gini bentuknya nih. Kalau ini bentuk begini ntar ke depannya kotak dia. Oke. Terus vintel. Nah, kalau ngomongin vintel, pertama kita lihat pangkal ekor dulu. Nah, pangkal ekor tuh cari yang pendek tapi tebel. Yang arah mau ke ekor itulah ya. Ya, ini Oke. habis kuncian, nah di sini pangkal ekor. Cari yang pendek dan tebal. Setelah itu cari ekor yang bentuknya segitiga. Segitiga yang agak kayak kipas gitu. Ya, kenapa harus segitiga? Karena gini, ketika nanti dia tumbuh, dia pasti akan nambah lebar. Segitiga. Tapi kalau yang bulat, tumbuhnya dia ntar nggak akan lebar, tapi makin bulat. Jadi ekornya kecil dan istilahnya kalau di lohan itu ngobor. Jadi dia nggak ngelebarin tapi malah nutup gitu jadinya ya. Terus dudukan kepala, misalnya kita belikan dari kecil nih, kita harus lihat dudukan kepala. Cara lihat dudukan kepala gimana? Simpelnya gini, misalkan ini adalah ikan, ini insang ya, ini adalah sirip atas. Kita lihat nih, sirip atas ini tarik garis lurus dengan insang ada di mana? Kalau posisi sirip atasnya ada di belakang insang, ini kan di belakang insang nih, itu tandanya lohan itu punya bakat kepala boomhead, Bakalan jenong. bakal jantung gede. Nah, kalau misalkan sirip atasnya sejajar sama insang, dia biasanya kepalanya gede tapi proporsional, nggak boomhead ya. Nah, kalau ada yang di depan, nih, ini insang, ini di depan, sirip atas pertama, biasanya jarang ada yang kepalanya gede dan yang seringan adalah kecil kepalanya. Kayak ada yang jenongnya cuma begini doang, ini kan mulut nih, ini gini doang. Jenong malu-malu lah ya. Ya, itu. Iya. Oke. Habis itu marking. Nah, kalau marking, teman-teman lihat mau mainnya yang markingnya full atau nggak ada. Kalau misalnya free marking, mendingan cari yang bersih sekalian atau kurang dari 3 titik. Nah, terus kalau misalnya mau full, kan di karakternya ada yang marking spidol. Marking spidol gimana sih? Dia terus dari depan sampai belakang itu hitam tegas full, Nggak putus-putus. nggak lah ya. putus-putus. Ada lagi marking flower. Nah, marking flower dia panjang tapi putus-putus nih, bulat. Nah, itu adalah nilai paling tinggi di marking tuh, flower. Jadi dia pokoknya ngebentuk kayak bunga gitu lah ya. Iya. Oke. Tuh. Terus jangan yang galau dalam arti misalkan dia panjang nih full dari insang ke belakang panjang tapi tengahnya kosong, itu marking putus. Nah, nilainya juga jelek. Atau enggak dia panjang tapi sering pudar, ntar nongol, itu marking galau. Jadi mendingan pilih yang panjang sekalian atau enggak yang nggak ada sekalian. Kalau yang nggak ada berarti jadi nanti masuknya ke free marking, ya. Okay. Terus kalau kayak warna, pilih warna yang cerah. Nah, poin warna yang paling bagus tuh ada warna gradasi. Gimana tuh? Jadi kayak model two-tone, ya kan? Oh, dua warna gitu dua ya. warna, tapi gradasinya tuh bagus. Terus yang kedua solid.
jadi full merah. Nah mutiara, pilih mutiara yang karakternya tuh rapat. Jangan yang ngeblok lah ya. Jangan yang ngeblok, yang rapat. Terus karakternya, yang paling bagus tuh karakternya adalah mutiara kombinasi. Jadi ada cacingnya, ada pasirnya. Terus mutiara pasir. Terus nanti ada lagi mutiara jagung, ada cacing doang. Nah, kalau bisa dapetin yang pasir atau enggak yang kombinasi. Kombinasi ya. Itu paling tinggi. Itu nanti bakalan jadi nilai tersendiri kalau itu ya. Oke. Nah itu kan cara pemilihannya bro. Misalkan gue udah dapet ikannya nih, perawatannya gimana? Nah perawatannya gampang. Ketika kalian udah dapat ikan yang sesuai kriteria tadi, perawatan gampang, tinggal kasih makan. Kasih makan, ya pasti kasih makan. Iya, jadi gue belajar kemarin kebetulan gue habis main juga ke farmnya HG, ya itu ada Tembu Hatta Gunawan, itu adalah salah satu penasehat di P2LI. Iya. Dia bilang intinya kita dapetin dulu ikan poin-poin tadi, selebih tinggal kasih makan. Kasih makan. Ikan kalau genetiknya sudah bagus, kita cuman kasih cacing beku sama udang, dia bakal naik sendiri. Bakal perform sendiri. Iya, kalau misalkan palanya kurang ngubom nih, itu gampang, tinggal kita kasih suntik pregnil. Itu buat naikin hormon dia biar pala makin gede, mutiara makin shining, warna makin masuk. Nah, kalau untuk suntik pregnil itu minimal berapa kali? Kalau minimal sih gua nggak ada ya, tapi kalau gua biasanya paling cepat ikan itu disuntik pregnil size 9-10 cm. Size 9-10 itu udah mulai disuntik ya? Bisa, karena kan kita ada kelas di kontes itu ada kelas D. Kelas itu maksimal 12 cm. 12 cm ya. Jadi size 9 atau 10 cm itu udah kita suntik. Kalau memang mau main ya. Jadi suntik pregnil ini kita gunakan hanya untuk terapi atau untuk kontes. Jadi ketika nggak ada kontes kita nggak disuntik. Semua normal apa adanya, jadi paling bakal gede sendiri. Suntik itu hanya untuk biar ikan tuh stabil di arena. Karena kita ngasih hormon, kepalanya makin gede dan stabil. Warnanya juga makin tegas ya. Oke. Nah itu dari suntik pregnil itu jedanya berapa lama bro? Dari suntik sampai mau ikut kontes? Kalau misalkan itu biasanya kita H-7 hari atau paling telat H-5 hari. H-7 hari paling telat 5 hari sebelum kontes ya. Ya, jadi biar karena kan efek obat itu biasanya 2 sampai 4 hari obat itu benar-benar maksimal. Jadi setelah 2 hari suntik mulai kelihatan dia makin maksimal. Nah, nanti paling maksimal lagi di hari 4 sampai hari kelima. Hari keempat. Nah, hari ke-7 itu biasanya udah mulai kendor efek obatnya. Jadi ya minimal paling lama 7 hari lah ya. 7 hari sebelum kontes. Selebihnya cara perawatannya jangan lupa atur pola makannya. Kalau saya pakai pola 2-1. Gimana jadi, tuh? 2 hari di jor makan, 1 hari puasa. 1 hari puasa. Iya. Nah untuk yang jor makannya itu sehari bisa berapa kali bro? Nah ini yang lebih bagus sih sedikit tapi sering. Kalau gue biasanya kalau udah mau kontes nih dari habis sebulan, itu gue bikin sehari itu makan bisa 4-5 kali. 4-5 kali. Untuk jamnya bebas. Misalkan hari ini jam sekian, besoknya harus sama atau yang bebas? Yang penting diatur aja. Jadi kan terbiasa. Misalkan kita biasa jam 7. Jam 7, terus jam 9, jam 12 gitu. Jadi ikan udah biasa polanya. Kasih makan itu yang cacing buku gitu atau pelet atau udang itu ya. Cacing buku, udang, pelet itu kalau gua untuk selingan. Karena pelet kan ada yang buat mutiara, ada yang buat nambahin hormon kepala, ada yang buat warna. Jadi buat gue pribadi pelet itu tidak digunakan tiap hari. Hanya selingan, walaupun cemilan tiap hari lah ya. hanya untuk cemilan. Jadi pakan utamanya kalau gue tuh cacing beku dan udang. Udah nanti ketika misalkan udah ikan siap, ya udah kita tinggal salon, kita rapiin pindah atas bawahnya sama ekornya, udah berangkat ke arena. Ya. Oke, Sobat Jenong, cukup segini aja videonya. Nanti mungkin bisa dilanjut di lain kesempatan. Halo penonton. Iya. Belakang ada penonton banyak. Oke Sobat Jenong, cukup segini aja videonya. Mungkin nanti di lain kesempatan gue bisa main-main lagi. Boleh. Cukup segini videonya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe juga channel YouTube-nya Farhan Gembir. Oke, seperti biasa bro, ada jargonnya. Yoi. Salam Jenong. Rusuh banget itu datang. Pada mau kemana sih?